anak muda di tempat ini. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Mari tos dulu tangan kiri katakan, aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Saya dan kita semua bangkit berdiri buat teman-teman. Mari kita satu dalam hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Yesus. Di hari yang baik ini Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kekuatan dan kesehatan. Ini kami para anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Satu tujuan kami ingin menyenangkan hati-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Kau dari tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena Kau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Karena Kau disenangkan atas hidup kami Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini Tuhan Yesus. Bekerjalah Kau Roh Kudus seluas-luasnya di tempat ini melawan setiap kami. Tidak satu orang pun yang terlewatkan oleh hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami berdoa juga teman-teman kami yang akan dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan Yesus. Kau hantarkan mereka ke tempat ini dengan penuh sukacita, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memenuhi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali buat teman-teman. Sekalipun ku
yang siap lebih lagi bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Semua siap memuji nama Tuhan? Kami kasih tahu dulu karena aku siap memuji nama Tuhan. Aku siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersemangat memuji nama Tuhan karena ini harinya Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan pujian kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sehingga kami mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Menjadi anak muda seperti tanah yang subur Tuhan Yesus. Ketika firman-Mu ditaburkan di tempat ini Tuhan Yesus. Demi firman itu boleh berakar kebenaran Yesus. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Yeah.
yang baik yang ada dalam kerajaan surga, sembah pujian kami telah kami naikkan Tuhan dari hati kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan pada saat hari ini Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami setiap yang hadir pada saat pagi hari ini, kami mempersiapkan hati, kami mempersiapkan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satu hal yang kami harapkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Biarlah iman yang kami miliki Tuhan adalah iman yang sejati, yang tidak pernah goyah dari segala masalah apapun Tuhan. Dan kami mau tetap tegar berdiri, kami percaya bahwa Yesus adalah kekuatan dan Tuhan sebagai Raja dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami mau katakan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk boleh kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini mungkin tidak jauh berbeda dengan firman Tuhan yang saya bawakan beberapa minggu yang lalu tentang iman. Namun pada saat pagi hari ini tema firman Tuhan lebih jelasnya saya katakan di sini adalah iman yang sejati. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Semua sudah mendapatkan ayat ini? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini tentang iman yang sejati. Di awal khotbah ini saya mau katakan buat kita semua bahwa iman yang sejati tidak berfokus pada seberapa besar keinginan kita dikabulkan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, iman yang sejati tidak berfokus pada seberapa besar keinginan kita dikabulkan Tuhan. Tetapi, ini yang harus kita ingat, tetapi seberapa besar kita percaya pada rencana Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Iman sejati itu bukan berfokus pada apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Iman yang sejati itu bukan berfokus pada apa yang Tuhan kasih buat kita. Tapi iman yang sejati itu adalah ketika kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Mungkin dalam pikiran kita hari-hari ini, mungkin kita berkata, oh, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan supaya Tuhan itu berkati aku. Aku beriman, aku percaya kepada Tuhan supaya Tuhan itu kasih aku ini. Aku percaya kepada Tuhan, mungkin kita berpikir supaya Tuhan itu berikan apa yang aku mau. Namun pada saat pagi hari ini saya mau katakan saudara, ketika cara berpikir kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, yang kita pikirkan hanya berkat duniawi, orang-orang yang seperti ini akan cepat mundur. Ketika kita mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, di situ baru kita rajin beribadah. Apa yang kita temukan, apa yang kita dapat untungkan dari ketika kita percaya kepada Tuhan, baru kita rajin melayani. Ketika kita memperoleh apa yang kita mau dari Tuhan, di situ kita baru rajin pelayanan.
Iman sejati itu bukan hal yang seperti yang di atas ini yang saya sebutkan. Tetapi iman sejati itu adalah iman yang tahan uji, seperti ayat firman tadi katakan, bagaimana emas itu harus diuji, harus dilebur, dibakar untuk apa? Untuk mendapatkan kemurniannya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang isi kepalanya hanya memikirkan berkat saja akan mudah sekali goyah imannya. Orang yang seperti ini akan mudah sekali berpaling dari Tuhan. Mungkin gampang kecewa, gampang marah. Yang keluar dari mulut kita hanya bersungut-sungut. Karena apa? Mungkin seperti apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Yang selama ini kita pikirkan, aku ikut Tuhan itu supaya aku bisa hidup enak, aku ikut Tuhan itu supaya aku isi dompetku ini berisi terus. Kalau kita belajar dari seorang kisah Ayub, Ayub digambarkan sebagai orang yang jujur. Ayub digambarkan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ayub digambarkan sebagai orang yang sangat menghindari yang namanya kejahatan. Ayub tidak saja setia kepada Tuhan ketika hidupnya diberkati. Ayub tidak hanya setia ketika dia merasakan, menerima segala berkat Tuhan dalam hidupnya. Kita semua tahu ketika Ayub juga menghadapi yang namanya masalah. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis, kita melihat, kita tahu kisahnya bahwa Ayub itu tetap setia. Iman Ayub tidak pernah goyah. Kita juga tahu bahwa iman Ayub tetap teguh ketika orang-orang terdekatnya pun menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Keadaan yang dialami Ayub ketika Ayub mengalami banyak masalah adalah bentuk pemurnian iman Ayub sebelum Ayub menerima semua yang Tuhan telah siapkan buat Ayub. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Itu ayat yang selanjutnya yang tadi ya. Saya bacakan buat kita. Maksudnya semuanya itu apa? Masalah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, iman sejati bukan soal seberapa sering keinginan kita dikabulkan Tuhan. Iman sejati bukan soal seberapa banyak berkat materi yang kita terima dari Tuhan. Iman sejati itu bukan soal seberapa banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi iman sejati itu soal seberapa besar kita percaya akan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa sebenarnya? Rencana Tuhan itu bagaimana dalam hidup kita? Bukankah rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan? Bukankah rencana Tuhan itu jauh lebih dari apa yang kita bayangkan? Mungkin kita hanya mengharapkan A, tapi Tuhan kasih B, C, D. Mungkin kita mengharapkan hanya 1, tapi Tuhan itu mau kasih 5. Kita nggak pernah bisa bayangkan sebenarnya rencana Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa melihat akhir kehidupan Ayub ketika Ayub berhasil melewati ujian yang dia alami. Ayub mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa.
Ayub menerima lebih dari apa yang dia pikirkan. Ayub menerima lebih dari apa yang dia bayangkan. Dan hari ini kita mau bahwa kehidupan kita, iman kita sama seperti yang dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 21 saya bacakan buat kita semua. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya ulangi, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan Ayub ini adalah bukti bahwa Ayub mengerti bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat dia. Ayat ini membuktikan bagaimana Ayub paham akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sering sekali kita tidak mengalami apa yang dialami Ayub. Itu semua karena kita tidak sabar. Itu semua karena kita kurang percaya. Dan seringkali kita lupa akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan juga sering kita tidak memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ternyata hal yang terjadi saat ini yang mungkin kita alami juga terjadi terhadap orang Yahudi pada masa itu. Banyak orang mencari Tuhan Yesus karena mereka merasa diuntungkan saja, karena mereka mendapatkan apa yang mereka mau saja. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26, kita buka ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Kita mau belajar, kita mau tahu bahwa sebenarnya iman yang sejati itu bukan ketika apa yang kita dapatkan dari Tuhan saja. Kita baca sama-sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Kemudian lanjutnya, Yesus menjawab mereka, "Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26 ini berkata, Tuhan ngomong kalau bilang sama mereka, kamu itu cari aku bukan karena kamu tahu, bukan karena kamu mengetahui tanda-tanda. Tanda-tanda di sini maksudnya bahwa Tuhan itu adalah Mesias, seperti itu ya. Ternyata orang-orang Yahudi pada saat itu datang mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka tahu Tuhan itu juru selamat. Mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan karena mereka tahu Yesus itu Mesias. Tapi mereka datang kepada Tuhan karena mereka merasa dipuaskan lewat tubuh jasmani mereka. Melainkan karena, kata Tuhan, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini berbicara soal kebutuhan jasmani. Ternyata banyak orang datang mencari Tuhan. Ternyata banyak orang menemui Tuhan bukan karena tahu bahwa Tuhan itu juru selamat, tapi karena mereka mementingkan kepentingan pribadi, jasmani mereka. Hanya melihat kepada jasmani mereka, bukan karena hal-hal yang rohani. Sering sekali hal ini juga terjadi kepada orang-orang Kristen, mungkinnya yang hanya KTP-nya Kristen. Kalau yang di sini mungkin saya percaya semua sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan selamat. Nah, sering sekali orang-orang datang kepada Tuhan karena sesuatu hal,
Mungkin masalah dalam hidupnya, baru cari Tuhan. Mungkin kekurangan dalam perekonomiannya, baru cari Tuhan. Tuhan sudah katakan dan Tuhan nyatakan di sini sebenarnya Tuhan itu nggak suka orang-orang seperti ini. Sering sekali sepertinya kita rindu ketemu sama Tuhan. Sering sekali kita pergi ke gereja karena ada maunya aja sama Tuhan. Sering sekali kita ini sepertinya cinta kali sama Tuhan. Sering sekali sepertinya kita ini nggak bisa jauh dari Tuhan. Tahu-taunya ternyata karena ada maunya. Ternyata karena ada sesuatu. Ini konsep yang salah sebenarnya yang ada di dalam pikiran kita. Kita nggak ingat kalau mengikut Tuhan itu juga harus diuji kemurnian imannya. Sering sekali kita nggak ingat ketika kita mengikut Tuhan, kita juga harus melihat, kita juga harus diuji. Mungkin ada masalah dalam hidup kita. Apakah kita kuat? Apakah kita kalah? Disitulah kita mau lihat, dan Tuhan mau lihat seberapa murni iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita diajak untuk mengkoreksi diri kita. Hari ini Tuhan mau kita melihat ke dalam pribadi kita. Sebenarnya kita datang ke gereja ini, kita datang cari Tuhan karena ada sesuatu untuk kepentingan duniawi, atau karena kita percaya Tuhan itu kekuatan kita, juru selamat kita, Dia yang memberkati hidup kita selama ini, sehingga kita harus memberikan hidup kita, sehingga kita harus percaya kepada Tuhan. Di sini saya buat ada beberapa ciri-ciri orang yang imannya bukan iman sejati. Yang pertama saya buat di sini, hanya semangat beribadah ketika doa dijawab Tuhan saja. Sering sekali semangat kita timbul karena apa yang kita doakan dikabulkan Tuhan. Saya katakan nggak salah, tapi jangan hanya ketika doa kita dijawab. Yang kedua, rajin beribadah karena mau ngajuin proposal aja sama Tuhan. Ketika kita punya sesuatu yang mau kita miliki, ketika kita mau memiliki sesuatu yang mau kita dapatkan, mulailah kita rajin, mulailah kita sering beribadah, kita rajin melayani. Sering sekali semangat beribadahnya muncul ketika hanya dekat pas hari Natal saja. Saya mau katakan, orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak akan bertahan lama di dalam Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan mudah mundur, pelan-pelan pasti dia akan mundur dari Tuhan. Seperti yang saya katakan di atas tadi, hari ini kita mau belajar dari Ayub. Ayub ketika mengalami hal yang terburuk pun dalam hidupnya, imannya tidak pernah tergoyahkan. Sebab Ayub tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya selalu yang terbaik. Saya rindu sebagai penutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita sekali lagi baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 tadi. Kita baca ayat yang 7 saja, 2-3 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kita mau memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang benar-benar tahan uji. Iman sejati adalah iman yang tidak mudah mundur dari Tuhan. Ketika mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita,
Kita percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan segala puji dan hormat kami hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat waktu yang sudah kami gunakan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman boleh menguatkan kami. Firman-Mu dapat menguatkan setiap kami hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah ketika hamba-Mu berhenti berkata-kata di tempat ini, kami hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan yang selalu memberi pengertian buat anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, sehingga firman yang mereka dengar hari ini Tuhan bukan hanya sekedar mereka dengar, tapi mereka boleh tanamkan di dalam hati mereka bahwa mereka juga harus mempunyai iman yang sejati di dalam hidup mereka, iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh semakin mengalami kemuliaan. Mereka boleh semakin lagi mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan, tapi karena kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.